Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulihi wa habibihi sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahabati ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Anjatan serta seluruh tim tarawih milik Kecamatan Anjatan, Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Dan Ramil yang saya hormati atau mewakilinya, Bapak Kubu Cilandak Lor, Bapak Kubu Cilandak, Bapak Ibu Kubu Anjatan Utara, beserta seluruh jajaran stafnya, Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Carta yang saya muliakan, Imam Besar Masjid Nurul Hidayah yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, bersyukur tiada henti kita selalu kepada Allah yang terus memberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran pada kita semuanya. Pada malam ini kita sudah memasuki hari malam yang ke-13. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu keterangan bahwa ketika kita melaksanakan sholat tarawih di malam 17, ada satu jaminan akan mendapatkan pengamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Wa fil lailati tsalitsata asyar jaa yaumal qiyamati amnan min kulli su. Pada malam yang ke-13 siapa yang melaksanakan sholat tarawih, jaa yaumal qiyamati amnan min kulli su'in, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ada jaminan bebas dari segala macam keburukan. Satu keterangan diceritakan bahwa Masya Allah begitu dekatnya matahari dengan kepala kita. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, di dunia saja jarak matahari dengan kita itu berapa? 15 juta perjalanan cahaya, saking jauhnya. Tapi lamun wayai awan, Masya Allah kerasa. Itu seakan-akan matahari ada di atas kepala kita. Bisa dibayangkan, tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya. Tapi insya Allah siapa yang malam hari ini melaksanakan sholat tarawih jaa yaumal qiyamati amnan min kulli su'in, maka dia akan mendapatkan pengamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah meskipun dekat matahari akan terasa adem. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jangan saya hormati, saya sampaikan bahwa 13 termasuk kita ini ada dalam periode yang kedua di bulan Ramadan ini. Periode yang pertama, periode rahmat sudah kita lewati 10 hari pertama. Yang kedua saat ini ada dalam periode yang kedua, yakni periode maghfirah, periode ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti 10 hari yang ketiga kita akan masuk pada periode itqum minan nar. Setelah kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita diberikan bimbingan merasa nikmat, nyaman beribadah di bulan Ramadan ini, di periode yang kedua ini, maka Allah berikan ampunan yang tiada terhitung kepada kita semuanya. Begitu rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Tidak membiarkan hamba-hambanya terus bergelimang dosa, tidak diberikan kesempatan untuk mensucikannya. Ramadan datang, Allah hadirkan kepada kita agar kita mampu mensucikan diri ini. Maka dari itu di periode yang ke-10 yang kedua ini saya sampaikan pesan Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah, wasari'u, buru-buru, wasari'u, ayo balapan, kejar-kejaran. Apa yang harus kita kejar? Ila maghfiratin mir rabbikum, mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah Bapak Ibu, kita kadang merasa tidak punya salah. Yang jadi masalah kadang-kadang merasa benar saja dalam hidup ini. Ini yang kadang menjadi hal yang
terjadi percekcokan, pertengkaran karena setiap orang merasa dirinya benar. Benar kita untuk dituntut untuk menjadi orang yang benar, tapi jangan sampai kita merasa selalu benar. Maka alangkah lebih baiknya kalau kita selalu merasa diri ini lemah, maka kemudian kita merasa bersalah. Ketika kita mengakui diri kita ini bersalah, insya Allah kita akan siap untuk meminta maaf kepada manusia ataupun meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luasnya ampunan Allah tidak terkira diberikan kepada kita semuanya. Maka siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, dengan penyadaran diri bahwa segala sesuatu yang pernah ia lakukan, mungkin ada salah dan dosa dalam satu perjalanan tahun yang pernah dilewatinya, dia datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini saatnya kita untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebab kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, siapapun dia, apapun pangkat jabatan, status sosialnya, besar kecilnya, itu pasti berbuat salah dan pernah ia lakukan dalam hidupnya. Tetapi wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah at-tawwabun, yang menyadari bahwa dia pernah berbuat salah, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah berbuat salah dan kita sadari itu, kemudian kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah hormati, Ramadan mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membersihkan diri dari segala khilaf, dosa dan kemaksiatan yang mungkin pernah kita lakukan. Pun demikian, Ramadan mengajarkan kepada kita semuanya untuk dengan dekat dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa di bulan Ramadan banyak dianjurkan kegiatan bakti sosial, buka bersama, memberikan makan minum kepada orang yang berbuka puasa. Sampai-sampai Nabi di awal Ramadan memerintahkan, mengingatkan kita semuanya, bebaskan dirimu dari siksa api neraka dengan memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Sebab siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi mereka yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala sama halnya dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Sahabat bertanya, Rasul, saya enggak mampu kasih makan orang yang berpuasa. Anggota bega dadak luruh Kanjeng Nabi, kadang-kadang ngenteni kiriman sing anak. Jadi gimana Rasul? Antik, bebaskan dirimu dari siksa api neraka walau bisyurbil ma'i, walaupun hanya dengan memberikan seteguk air minum kepada orang yang berpuasa. Masya Allah, begitu Nabi mengajarkan kepada kita semuanya untuk bersedia untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, dekat dengan Allah, apakah cukup? Enggak, harus dibuktikan pula dekat dengan manusia. Maka di akhir Ramadan nanti, sebagai bukti bahwa kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwujudkan dengan dekat manusia, maka di akhir Ramadan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nabi mengingatkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minallahi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Nabi telah mewajibkan kepada kita semuanya zakat fitrah. Fungsinya pertama, tuhratan lis-shaim, untuk pembersih dari puasa kita. Bisa jadi kita puasa menahan lapar dan dahaga, tapi di kesempatannya lain kadang kita lupa untuk bisa mengendalikan ucapan ini, pandangan mata ini, hati ini. Barangkali mungkin ada pernah kata bohong dan janji yang pernah kita lontarkan dan tidak kita tepati. Itu yang akan merusak pahala puasa kita. Maka dengan puasa, dengan zakat fitrah itu akan disucikan sehingga kemudian bersih dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan kepada fakir miskin. Ini bukti bahwa Ramadan dengan puasanya mengajarkan kita pula untuk bersedia berbagi, peduli dengan sesama kita, diwujudkan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktunya? Boleh sekarang,
boleh beberapa saat sebelum berakhirnya Ramadan, boleh dari awal puasa juga boleh. Tapi memang katanya yang utama adalah ba'da zuhuri bisyamsi. Itu yang utama setelah surupnya serengenge. Tetapi kalau toh kita menghendaki mengeluarkannya sebelum itu boleh dan sah demi untuk lebih tertibnya dan tersalurkannya lebih maksimal zakat fitrah ini. Alhamdulillah dari sekian catatan Cilandak Lor ini termasuk selalu menduduki rating tertinggi dalam hal perolehan zakat fitrah di Kecamatan Anjatan ini. Terima kasih. Tentu tidak lepas dulu dari binaan Bapak Kiai, orang tua, guru kita semuanya, Bapak Kiai Haji Mustaqim Thohir, kemudian dilanjutkan oleh murid-murid beliau yang selalu terus berkomitmen untuk meningkatkan zakat fitrah dan dimanage lebih profesional lagi. Saya dengar di Masjidul Hidayah ini lebih profesional, lebih menggunakan manajemen yang bagus dalam pengelolaan zakat fitrah. Itu silahkan diteruskan. Insya Allah berkah untuk kita semuanya. Bapak Ibu saya hormati, itu pesan saya terakhir. Ayo di akhir Ramadan nanti kita keluarkan zakat fitrahnya. Titipkan zakat fitrah Anda ke masjid, ke musola ataupun tajud sebagai UPZ, lalu sampaikan kepada desa, desa kemudian sampaikan kepada kecamatan, kecamatan disampaikan kepada kabupaten. Insya Allah semua akan didistribusikan, diserahkan kepada mustahiknya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah para pengurus UPZ semuanya adalah orang-orang yang amanah yang akan menyampaikan amanah sesuai dengan ketentuan. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu sholat tarawih yang seharusnya sudah pulang beristirahat, tapi kami meminta waktu sejenak untuk menyampaikan program ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MUI yang telah menyampaikan tausiah dan mensosialisasikan tentang zakat fitrah dan